Halo semuanya, apakah kalian cukup familiar dengan Google Form? Umumnya kita menggunakan Google Form untuk melakukan sebuah survei, kuesioner, atau membuat soal ujian. Tapi, apakah kalian tahu bahwa dengan menggunakan Google Form, kita bisa membuat sebuah aplikasi atau sistem web sederhana? Ya, di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi web sederhana dengan memanfaatkan Google Form, Google Sheet, dan Google Data Studio. Jadi, kita akan menggunakan Google Form sebagai UI input dan menyimpan datanya di Google Sheet sebagai database source, dan kita akan menggunakan Google Data Studio sebagai UI output atau visualizer-nya. Nah, kita akan membuat aplikasi untuk visualizer-nya dengan menggunakan dashboard yang sudah kita buat di video sebelumnya. Itu video terkait dengan dashboard mobile. Jadi kita akan menggunakan dashboard ini untuk kemudian kita hubungkan dengan Google Form. Oke, pertama-tama kita bisa membuat aplikasinya dengan mengakses Google Form. Jadi kita pertama harus membuat Google Formnya dulu. Kita bisa ketik aja di Google, kita ketik Google Form dan kita masuk ke aplikasi Google Formnya. Kita ganti dulu akunnya ke akun yang punya Google Sheet-nya tadi, yang akan kita hubungkan dengan dashboardnya. Nah, kita sudah buat create new, lalu kita namai aja, kita jangan lupa rename, kita kasih aja form data sales, kita kasih description-nya form misalkan untuk input data sales, misalkan seperti ini. Nah, kita untuk membuat formnya kita coba buka datasheet yang di video kemarin sebagai referensi supaya kita tahu apa saja data yang dibutuhkan untuk kita buat di Google Formnya. Nah, ini adalah datasheet yang ada di video sebelumnya. Ada nomor pesanan, tanggal pesanan, deadline pengiriman, tanggal diselesaikan, sales, item, quantity, harga unit, dan total harga. Ini yang kita jadikan referensi untuk membuat Google Formnya. Nah, pertama kita buat tanggal pesanan dulu di sini. Tanggal pesanan kita ketik aja di tanggal pesanan. Maka secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan format date. Kita centang aja require-nya supaya ini wajib diisi. Lalu kita tambahkan pertanyaan kedua. Di sini tambahkan nama sales. Kita pakai yang karena di sini kan salesnya ada 3 ya teman ya. Ini database-nya dia ada 3, Haryono, Munandar, sama Aisyah. Kita pakai aja yang multiple choice atau yang drop down. Kita pakai yang drop down aja. Kita bisa isi di sini. Sales nama pertama adalah Haryono misalkan, lalu kita isi sales kedua Munandar, dan yang ketiga adalah Aisyah. Lalu kita klik require untuk wajib diisi. Nah, yang ketiga kita cukup buat pertanyaan untuk kuantitinya saja. Questionnya kita ketikkan aja kuantitinya. Oke, kita ketikkan aja kuantitas seperti itu, misalkan kita isi short answer aja deh, paragraf terlalu panjang soalnya. Oke, nah kita require pastinya dan kita pasangkan response validation. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa nilai yang diinputkan di field ini adalah angka dan tidak boleh kurang dari 0, jadi harus lebih dari 0. Lalu kita bisa tambahkan custom error text-nya. Jadi misalkan kalau mereka isi dengan selain angka akan muncul error message seperti ini, harap isi dengan angka. Jadi kita bisa preview untuk lihat hasilnya. Nah, nanti hasil formnya akan seperti ini. Kita bisa coba ya, ini ya, kita coba isi datanya, kita isi kuantitasnya misalkan 4, misalkan kita submit. Nah, nanti kita sebenarnya form yang sudah kita submit ini kita bisa lihat hasilnya melalui Google Form secara langsung. Kita bisa klik responses sini, lalu kita lihat. Nah, ini sudah ada sebenarnya datanya, data individunya juga sudah ada. Tapi kan kita nggak mau buat seperti ini, kita kan ingin menghubungkan dengan datasheet ini dan kita hubungkan dengan Google Data Studio atau dashboard kita. Lalu kita bisa create spreadsheet ini.
Jadi kita bisa hubungkan form ini ke dalam spreadsheet kita yang datasheet sales tadi. Caranya kita klik ini select existing spreadsheet, lalu kita pilih spreadsheet yang mana. Contoh ini datasheet sales ini. Gitu ya, kalau misalkan banyak datanya kita juga bisa search di sini juga ya. Kita bisa ketikkan aja apa nama spreadsheetnya kita, nanti akan muncul rekomendasinya apa. Tapi kan ini kan kebetulan kan sedikit, jadi kita bisa langsung klik aja datasheet sales. Maka secara otomatis dia akan membuatkan sheet baru beserta tabelnya atau datanya. Nah, ini dia akan membuatkan otomatis. Nah, ini kalau misalkan kita isi data baru, misalkan di sini, ini akan secara otomatis mengisi datanya ke Google Sheet ini. Nah, contohnya seperti ini Aisyah dengan kuantitas 7, dia akan membuat row baru. Ini misalkan kita coba lagi ya, misalkan ya tanggal 6 misalkan Munandar, lalu kuantitasnya misalkan 8, misalkan. Kita submit, maka dia akan secara otomatis muncul di line ketiga. Tapi ini kan kita butuh data-data yang lain ya, kalau misalkan untuk di dashboardnya ya, seperti contohnya ada nama item atau harganya, kita butuh data-data lain. Sementara kalau di sini kan cuma ada tanggal pesanan, nama sales sama kuantitas. Sementara kita butuh item, harga unit, dan total harga. Maka kita bisa tambahkan di sini di spreadsheet yang baru ini, kita tambahkan ke kolom baru, kolom custom, misalkan nama item misalkan seperti itu. Nah, kita bisa main VLOOKUP ke database yang ini, ke sheet yang ini sebagai referensi. Jadi misalkan kita nama item, kita tinggal VLOOKUP aja, VLOOKUP ke search key-nya atau VLOOKUP-nya kita pakai yang nama sales. Kita kunci dulu, lalu kita ambil data yang ada di sheet 2 yang berisikan nama item dari tiap-tiap sales. Ini ceritanya kan karena tiap sales menjual item yang berbeda ya. Nah, kita pilih itu dia ada di row nomor 2, di kolom nomor 2 maksud saya. Lalu kita koma, kita ini VLOOKUP ya, saya nggak perlu jelaskan cara pakai VLOOKUP, nanti kalian bisa cari sendiri tutorial cara menggunakan VLOOKUP seperti apa. Nah, seperti ini kita tarik, nah dia akan otomatis mengisi nama item sesuai dengan item yang boleh dijual oleh sales itu. Sekarang kita coba untuk inputkan datanya ya, misalkan tanggal 9 Munandar ini jual kuantitasnya 9. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya keluar di data source-nya. Nah, ini kalau misalkan buat seperti ini aja, maka dia itu kosong tadi kan kosong gitu ya. Ini misalkan kita add lagi, misalkan Munandar misalkan 7 misalkan. Nah, ini dia kosong, nama itemnya itu tidak mau ngupdate secara otomatis. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita tarik seperti ini. Tapi kan nggak mungkin setiap kali kita ngisi data masa kita harus menarik datanya. Untuk itu kita bisa ubah formulanya menjadi data array. Data array itu seperti ini. Nah, misalkan C2 saya pasang ini titik 2 C, maka dia akan ngelok ke semua kolom di semua baris di kolom itu. Lalu kita tekan Ctrl Shift Enter, maka dia akan jadi array. Nah, ini kan error munculnya. Error karena apa? Karena di bawahnya itu sudah ada datanya. Maka kita hapus saja dulu. Nah, maka dia akan secara otomatis ngisi seperti ini. Tapi dia masih muncul error di bawahnya karena dia nggak mendapatkan lookup-nya ya, lookup-nya yang di sebelah kiri. Nah, kita pasangin lagi aja ini if NA. If NA ini tujuannya adalah kalau misalkan dia NA, maka kita berikan apa returnnya. Nah, contoh seperti ini, kita kalau misalkan ketemu NA kita isi blank, nah dia akan kosong seperti ini, jadinya kan rapi jadinya. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti ini, kita bisa tambahkan yang lainnya, misalkan harga unit misalkan. Kita tambahkan harga unitnya. Nah, kita pakai VLOOKUP cara yang sama seperti yang nama item tadi. Kita lookup ke nama salesnya dulu. Lalu kita cari database-nya. Ini berarti nomor 1, 2, 3, 4. Nah, dia muncul harga unitnya. Sama, kita juga mau tarik ke bawah, kita harus pakai array.
1.2 C seperti itu, lalu kita tekan Ctrl Shift Enter, maka dia akan jadi array formula. Nah, ini. Lalu kita pasangi if NA supaya dia tidak keluar NA nya. Nah, maka dia akan jadi rapi seperti ini. Selanjutnya adalah apa ya, gitu ya, total harga. Total harga, bukan total harga ini adalah hasil perkalian dari kuantitas dikalikan dengan harga unit. Nah, sebenarnya simpel, kita bisa buat seperti ini, tapi masalahnya, nah, kita kalau klik 2 dia akan ke bawah seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita submit respon baru, maka yang terjadi adalah dia tidak akan ngupdate secara otomatis. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia nama item sama harga unitnya keisi, tapi total harganya kosong, blank, karena dia pakainya cuma gini aja, D2 dikalikan F2, tidak pakai array. Coba kita kalikan pakai array ya, seperti ini. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Ini error karena dia di bawahnya sudah ada datanya. Kita hapus dulu datanya di sini. Nah, bawahnya ini juga kita hapus semua datanya. Nah, secara otomatis dia akan terisi secara otomatis datanya kalau ada baru, atau namanya array kalau misalkan di Google Sheet atau spreadsheet ini, atau kalau di Excel juga sama sih, ada array juga. Oke, selanjutnya kita akan mengoreksikan data source kita ke Google Data Studio. Kita masuk aja ke datastudio.google.com, kita pilih akunnya dulu supaya yang pas dengan drive yang atau Google spreadsheet yang tadi. Kita create blank report. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak mau create baru ya. Kalau create baru kan terlalu lama. Kita kan pengennya kan pakai Google Data Studio atau dashboard yang sudah kita buat di dashboard mobile yang kemarin kita buat di video sebelumnya. Nah, daripada kita membuat lagi, Google Data Studio ini canggih juga. Dia sebenarnya bisa menyediakan fitur untuk copy. Jadi kita bisa kopikan aja, kita buka yang lama dashboard mobile ini, lalu kita akan hubungkan dengan data source ini atau Google Sheet ini yang form response 3 ini. Nah, ini kita tinggal make a copy of this report aja. Jadi kita copy, lalu kita tentukan data source barunya ke mana. Ini kebetulan nggak ada, kita create new data report. Kita klik Google Sheet, lalu kita pilih data sheet sales, lalu kita pilih yang ini form respon 3, sheet yang form respon 3. Ini yang baru yang kita buat dari Google Form tadi ya. Nah, ini disediakan dimensionnya apa aja, lalu kita tinggal klik add to report, lalu kita klik copy report, maka GDS akan secara otomatis membuatkan reportnya seperti report yang lama, tapi datanya pakai data yang baru. Nah, ini yang menariknya dari GDS ini merupakan fitur yang cukup menarik ya. Ini semua datanya sudah sesuai dengan data source yang baru, dengan data yang dari Google Form tadi. Nah, ini biasanya kita ada penyesuaian sedikit ya. Kita lihat total harga sudah. Nah, ini report count. Kita kalau lihat di sini total harganya bener nggak ini? Nah, ini kan 410 juta sama, sementara countnya ini 106, ini cuma 40 juta. Nah, ini yang harus kita sesuaikan karena nggak cocok ini. Ini kita ganti aja ke apa ya, kuantitas. Nah, seperti ini, dengan 43 sama kan, tadi kan juga 43. Nah, ini sudah jadi, cepet kan, enak kan. Nah, sekarang kita tinggal view untuk lihat datanya. Kita coba dulu data kontrolnya. Misalkan saya pengen filter dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Nah, maka dia akan otomatis berubah sesuai dengan datanya yang ada di Google Sheet. Nah, sekarang kita coba untuk nambahkan record baru ya, atau data baru. Misalkan tanggal 2, kita menggunakan kuantitasnya berapa, 6 misalkan. Kita submit, maka dia secara otomatis akan kita refresh dulu datanya. Nah, dia akan nambah. Nah, seperti ini, dia nambah, datanya juga berubah. Kita tambahkan lagi ya, misalkan ya,
tambah satu lagi misalkan tanggal berapa, tanggal 7 misalkan, tanggal 5 Aisyah. Nah, kita inputkan 1 misalkan supaya kita tahu nanti grafiknya turun banget ini pasti. Kita refresh datanya, nah ya kan turun kan dia. Nah, dia jadi seperti ini grafiknya. Itu Aisyah itu ada tanggal 1 tanggal 5 itu tanggal 11.500.000. Nah, kalau sudah kita bisa tinggal embed ya, seperti yang di video sebelumnya kita bisa embed ke Google site-nya kita atau site.google.com-nya kita supaya bisa diakses secara publik, baik itu di desktop ataupun melalui di mobile. Tapi karena konteksnya ini dashboard untuk mobile, kita ukurannya kan disesuaikan dengan dimensinya di mobile ya. Kita bisa nanti ini yang lama kita hapus aja, nanti kita ganti dengan yang baru. Caranya sama seperti yang kemarin, nanti kita tinggal embed aja, nanti kita tinggal paste code atau embed code-nya di sini.